Ya kalau kita bilang nanti toko yang ada sarang waletnya pedagang juga, tapi kan tidak memenuhi kriteria. Nah, kemarin dengan kawan-kawan juga dari ini Pak Riki ini, kebetulan sekdes juga beliau nih Pak. Jadi sudah berkomunikasi dengan kami nih Pak. Sudah berkomunikasi, sudah sering berdiskusi, rapat pun sudah sempat terakhir terkait dengan data-data itu. Data yang masuk ke kami pertama itu, jadi belum memenuhi kriteria dalam artian tidak menggunakan acuan kriteria yang digunakan itu, Perpres itu. Jadi si Riki ini menyampaikan, kalau data seperti itu, kalau tidak ada yang nerima Pak warga kami, tidak nerima sama mana, adalah carilah sesuai kriterianya kan. Nah terakhir pertemuan itu kawan-kawan menyanggupi untuk memberikan data itu. Nah sampai dengan saat ini Pak ini Riki, data itu belum ada Pak dengan kami. Karena kita selaku pemerintah mengakomodir keinginan masyarakat ini, jangan sampai kita berniat baik, tidak mengikuti aturan, balik-baliknya diperiksa kawan. Nah kawan ini dapat tanah, kita di penjara sampai enggak lah kira-kira kan? Nah kita fair-fair baik Pak, ya kan? Kita sama-sama enak baik, jangan sampai kelak giliran kita yang kerja diperiksa, dosa jauh-jauh lah, diperiksa kawan-kawan di DPR ini baik lah, kan tidak enak dibodoh-bodohi Pak. Terus terang aja Pak, iya kan? Jadi kita sesuai regulasinya Pak Riki, memang jumlah itu 77 Pak. Nah cuma di sini kan pemerintah punya kebijakan dalam artian dari 3 bidang itu Pak Bukhari, itu kita perkan dulu untuk kawan-kawan ini 31 itu. Dengan 31 ini kita bentuk kawasan yang benar-benar bagus Pak. Kawasan yang bagus, tertata, rapi, dan kedepannya juga ini maaf juga ini. Ya kita Bengkulu Utara sudah ada pengajuan untuk pemekaran bumi bekal Pak. Dan ekspos laporan akhir, ya ekspos laporan akhir dilaksanakan 19 Desember kemarin, 6 kecamatan itu memenuhi kualifikasi sangat mampu untuk dimekarkan Pak. Jadi kedepannya daerah sana pengembangannya mungkin lebih besar lagi Pak. Jadi itu infrastruktur perlu dibangun, ditata, dipersiapkan. Nah menyimak yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, ini saya sedikit menyinggung masalah sempadan ya Pak. Karena dengan kawan-kawan agrisinal ini, saya mohon maaf ya, ulang ngomong dengan kawan agrisinal ini, ikhlaskanlah sempadan itu. Walaupun sudah dilepaskan, kawan-kawan ini tidak ikhlas Pak. Melihat batang itu masih tegak. Kalau tidak ikhlas tumbangkan, selesai Pak. Iya biar clear. Jadi kita memediasi capek juga. Jadi itu sepadan masih dipakai. Ya saya nggak bilang dipakai atau enggak, tapi patoknya nggak dipasang. Dia harus dipakai ya. Jadi patok gini Pak Ketua, patok itu ada, cuma jaraknya jauh-jauh Pak. Sekarang ini yang dimau masyarakat perapatannya, intinya itu perapatan patok itu. Jadi terakhir di Polres, ya kawan-kawan juga krisinal ya Pak. Sudah berulang kali kita ngomongkan, lepaskanlah Pak, jangan mening kepala, peninggal lo gawe ini kelak. Nah akhirnya kan apa sampai ke sini. Terakhir kita mediasi disambangi kawan-kawan pasar sebelah tanggal 17 Januari. Iya Pak ini ya. Saya sepakat disampaikan Pak Bukhari terkait patok ini, yang masangnya, yang matoknya punya lahan lah. Kebun-kebun kita yang matok orang, nggak mungkin lah. Untuk titiknya koordinasi dengan kawan BPN. Disaksikan batas. Iya disaksikan batas. Sebenarnya tidak sulit Pak. Asal enggak. Nah, sekarang nih kawan-kawan ini dari agrisinal, kami dari pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara memohonlah. Terakhir kami surati juga Pak Robin, itu saya kirim suratnya lewat Pak Andi Pak. Itu surat tanggal 24 kemarin, ada 3 poin. 3 poin yang pertama untuk penegasan batas itu pasanglah, kemudian untuk pengukurannya koordinasilah ke BPN untuk penitik ini menunjukkan titik koordinatnya Pak. Karena kalau tidak pakai BPN lah jadi masalah lagi kan, lebih luas lagi. Nah, yang ketiga yang terkait dengan kalau untuk plasma nanti dari kawan perkebunan siap menjelaskan itu. Jadi kami mohonlah bantuan semua pihak dalam hal ini kawan-kawan pasar sebelah juga, kemudian dari pihak PT Agrisinal, dari kita pemerintah daerah, karena untuk sinergitas pembangunan ekonomi ini tidak lepas dari 3 unsur Pak. Pemerintah, masyarakat dengan pihak swasta. Jadi kalau salah satu itu tidak mendukung,
ya mustahil apa yang dituju di cita-cita kita untuk tercapai. Sebelumnya saya mohon maaf juga Pak, saya tadi tidak memperkenalkan diri, saya Kabak Pemerintahan Pak, dan kebetulan ditunjuk juga PLT asisten yang menaungi yang biasanya bertemu dengan kawan ini almarhum Pak Abdullah Pak. Jadi beliau menepati janjinya. Kemarin saya ditelepon langsung Pak Bupati, kau hadir ke sana, kau jelaskan dengan masyarakat. Seperti itu Pak. Mungkin itu Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabak. Karena selama ini seakan-akan diadu nih antara Pemda dengan masyarakat. Gara-gara perusahaan yang tidak teraturan. Ini bukan bukan, ini fakta tadi kan. Terima kasih Pak Rahmat. Nanti gini, tadi soal ketentuan penerima, nanti tinggal Pemda Utara koordinasi dengan desa setempat agar fair. Jangan niat baik ngasih tanah pemukiman malah ribut. Ya, itu ya. Oke. Jangan masalah. Dimusyawarahkan yang satu ujung. Izin Tuan menanggapi yang tadi Tuan, sebenarnya kita belum sejauh itu. Untuk itu kemarin sudah sampaikan juga dengan Bang Ahmad. Kita maunya itu dipatok yang mana terkait tadi pembagian pemukiman kayak gitu ya, jangan sampai ribut. Kalau soal patok kan jelas, tidak jelas agrigo. Lagi tidak jelas. Jangan dibahas lagi patok tuh. Patok sudah dibahas tadi, tidak jelas. Siap Tuan. Nah itu jangan dibahas lagi patok tuh. Patok agrigo tidak ada. Gitu kan? Tidak ada patok agrigo hari ini. Jelas. Betul. Final itu. Jangan dibahas lagi. Sebentar. Sebentar nanti. Sebentar nanti. Kalau Mbak Kamuka tadi Pak katanya Pak. Ini sekarang udah lewat. Nah itu ada ketua pansus RW itu Bang Musim. Jadi ya. Iya, ketua kita sama-sama dulu dalam PPH. Sekarang sama-sama RW. Ini Agri sedang bikin terminal curah. Saya yakin belum ada rekomendasi dari Pemda untuk lahan itu di RW. Gitu. Jadi kalau mau benar-benar dibuat, ya bikin surat rekomendasinya Pak dari Pemda. Kalau nggak tuh batal, karena perdanya berdasarkan minggu depan. Minggu depan berdasarkan perdanya. Nanti kalau dalam 3 hari ini nggak masuk, dia batal itu. Pak Encep, Pak Encep, balik tadi. Soal tadi 7 dan 5 sertifikat. Oke, saya jelaskan bahwa mengadu kepada SK ini Pak 5 Pak. Kalaupun mungkin saya pernah ngomong 7, karena memang saya nggak pada saat itu nggak pegang. Jadi mohon maaf kalau memang saya salah bicara. Tapi ini Pak, potong Pak, waktu di saat di layar kan saya 3 kali Pak. Ini 5 apa 7? Iya. Bapak tetap. Bapak cerah ya. Turun, saya yang bicara. Pak, Sudah. kesempatan kan ada di saya Pak. Ya, gini. Saya katakan berdasarkan ini ada 5 Pak. Kalaupun mungkin saya pernah bilang 7, saya mohon maaf. Ya, clear? Ya, pegang Pak. Sudah Pak. Oke. Luasannya? Tadi sudah saya sampaikan Pak di awal waktu pembacaan tadi. Izin pimpinan, untuk itu kan tadi kan ada peta. Nah jadi pertanyaan saya ini peta itu. Nah jadi yang pertanyaan saya, peta itu dibikin dari BPN atau dari perusahaan? Peta tadi. Kemudian validasinya dari mana? Apakah titiknya sesuai yang dari pusat ataukah tidak? Kemudian jika emang wilayahnya kan sudah jelas dari 6.269,5367, tolong arsirkan di mana titik-titik itu. Nah supaya jelas, itu kan tadi ada warna ungu, ada hijau. Nah yang mana yang 6269, sekian tadi? Tolong diarsirkan. Itu kita minta tadi 5 edp tadi. Iya, maksud itu jangan hanya penjelasan, langsung tunjuk petanya di mana. Diarsirkan. Setelah itu kita Silakan tanyakan pertanyaan. Yang mana NIB itu? tapi masih hijau nih, atau hijau. Yang lima. Saya takut Pak. Iya, silakan.
Yang 5 minta jalan Pak. Jalan Pak. Itu bidangnya yang dimaksud Pak, yang besar ini 1. Kemudian 1, oke. Kemudian 2, 3, 4, 5. Ya. Itu yang dimaksud 5. Luasannya 62, 69 ya. Total ya. Kalau luas, kalau saja salah. Enggak, itu udah yang dihijau itu udah 6269 tadi. Total Udah total. Apakah boleh kami sandingkan dengan data dari kami? Boleh, boleh. Nah, dulu ke depan. Apa depan tuh aja? Oh, depan tuh izin keluar. Kasih foto. Dari gitu. Oh, kita mau tanya dulu, kita paham ini. Di sekolah kan 3 tahun di pondok pesantren Gontor. Iya. Kalau saya ke sekolah dari Jadi nampak paham kalau tadi siapa yang unyu, siapa yang kosong. Masa dikaitkan hewan ke udah jangan. Mahal gitu. Nah, jadi izin pimpinan, jika berdasarkan yang dari BPN atau entah saya tidak tahu dari mana tadi bertanya. Ya, sama-sama. Oke, izin pimpinan. Jika berdasarkan peta yang dimunculkan barusan, itu 6.200 sekian. Ini masuk seberang jalan ke arah pantai. Sedangkan ini dari pusat. Legalitasnya saya rasa tidak perlu diragukan. Boleh tanya kepada pihak BPN. Ini legalitasnya. Bertanya semuanya. Bumi ATR, Pak. Bumi ATR BPN dari pusat, dari negara yang mengeluarkan. Oke. Saya rasa pusat lebih punya kekuatan yang lebih jelas. Ini sudah diarsir, luasnya ini sesuai. Berapa? 6.269,5367. Luas arah ke pantai bukan milik Halim. Ini resmi dari pusat. Apakah dari kabupaten atau provinsi lebih punya hak lebih kuasa dari pusat? Nah, apakah dari kabupaten sama provinsi ini kerjanya boleh melebihi dari pusat? Itu pertanyaannya. Makanya saya tanya, legalitas yang dari peta barusan itu dari mana? Peta, makanya saya minta diarsirkan. Jika diarsirkan, itu sama dengan HGU, hampir sama dengan HGU awal. Cuma dikurangi yang umum tadi. Hampir 8.000 antara 7.000 lebih, hampir mendekati 8.000 jika mengikuti yang peta tadi. Coba di zoom aja. Hilangkan putih itu. Baca itu putih itu. Yang tidak baca di rumah itu Al-Quran dan hadis. Mana waktu jalannya Pak? Hadis. Nah, makanya di zoom. Biar nampak. Jangan tengok cuma pandang kan. Yang putih itu biar ada. Nah ini Pak, ini sungai sebelah. Ini kas desa Trangara, kas desa Pasar Sebelah. Yang ini dari Pemda tadi. Yang ini seberang jalan yang diklaim tadi masuk ke HGU. Tolong diperjelas dan termasuk tadi. 6 koma tadi. Ini termasuk ini juga diklaim milik HGU. Nah, tadi mana yang titik Tanah Curah? Dekat itu yang ini. Itu di atas bawah apa itu? Pinggir pantai. Nah ini yang pinggir pantai itu Pak. Nah ini sangat mendekati, bahkan tidak sampai 50 meter ke pantai. Klik luasannya, bisa dong. 1,177 ya. 2 hektar. Bentar, Pak. 1, Jika ini berdasarkan yang dari sini Pak, luas wilayah di sini
berdasarkan ars ini 3.900, hampir 4 hektar. Ya, tapi ini sangat mendekati bibir pantai, langsung bibir pantai, bukan pantainya tapi lautnya langsung, bukan pantainya tapi lautnya langsung. Nah itu. Berarti yang seberang jalan tuh nggak masuk ya? Seberang jalan di status dari BPN pusat tidak masuk. Ada masuk tapi tidak banyak, hanya sedikit. Tapi jika yang di peta Barusan seluruh pinggir jalan masuk ke Agrisina, kecuali yang dilepaskan yang umum tadi. Nah, jadi jika memang dikasih ulang itu hampir 8.000. Hampir 8.000, dari 6.200 ke 8.000, 1.000 lebih. Nah, itu. Terima kasih. Mohon izin pimpinan. Jadi sebetulnya kami menyampaikan data itu memang sebenarnya data-data yang benar ada, Pak. Kami juga tidak mengada-ada karena memang data yang kami bangun itu adalah sesuai dengan kronologis pada saat awal sampai final. Jadi terkait dengan bumi ATR BPN itu informasi ini kan dalam rangka untuk men-share data, Pak, gambaran data. Tetapi terkait dengan keakurasian itu tetap meminta pertanggungjawabannya adalah di kantor pertanahan yang bersangkutan. Ini setiap membuka bumi ATR BPN ada disclaimer-nya, Pak. Dibunyikan kalau boleh saya bacakan. Itu tadi petanya ada sumber dari BPN Bengkulu dan teman-teman menyajikan dari peta satelit bumi ATR. Oke. Sumber bumi ATR dari mana? Sumbernya dari pusat data dan informasi, Pak, di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Pusat. Ya dari mana datanya? Mereka upload tuh kan? Ya. Dari mana mengambilnya? Tapi gini, Pak, jadi gini, untuk membangun bidang-bidang tanah yang tersajikan dalam peta itu, Pak, memang kami masih belum mempunyai kesempurnaan, Pak, untuk meletakkan. Iya. Dari mana sumber datanya? Sumber-sumbernya dari kantor pertanahan dan kantor wilayah. Dari kita berarti kan? Iya. Tadi kan ini pusat kan mendatakan dari provinsi, Iya. dari kabupaten, lalu diupload kan? Betul nggak gitu kan? Iya. Maka menurutku walaupun itu disclaimer itu nggak akan jauh beda sentasenya. Jadi kalau saya lihat aja, Pak, tadi di bumi ATR BPN itu kan di dalamnya ada enklave aja tidak tergambar di situ, Pak. Artinya luasan itu juga masuk di situ, Pak. Kalau secara logika. Tetapi sebetulnya hal-hal yang seperti itu bisa kami jelaskan, Pak, secara teknis. Kami orang pengukuran dan pemetaan bisa jelaskan secara teknis. Kalau mau minta data dan lain sebagainya kami siap. Mau menghitung luas di atas peta kami siap. Iya, tadi kan disampaikan teman-teman tadi kan peta yang bumi ATR itu kan tidak banyak yang di jalan gitu kan. Iya. Kan? Iya. Tapi tadi fakta peta teman-teman kayak itu banyak yang berjalan. Gitu. Jalan batas itu. Tapi yang jadi maksud saya gini, Pak, itu kan sudah ada disclaimer ya, Pak. Yang mempunyai kekuatan hukum yang lebih tinggi itu adalah berdasarkan dokumen-dokumen yang ada di pengelola data yang ada di satuan kerja masing-masing. Ini kan semacam apa ya? Ini untuk menginformasikan. Ini kan berarti informasi ini tidak valid gitu. Bisa jadi begitu kan ada disclaimer itu, Pak. Iya, makanya berapa persen tingkat disclaimernya? Ya, Pak. Berapa persen tingkat disclaimer? Saya tidak bisa menjawab kalau suruh berapa persen ya karena nggak ada data untuk menyebutkan. Iya. Data itu. Jadi tadi lembaga negara ya. Lembaga negara itu mesti konkret. Betul. Nggak boleh abu-abu. Jadi apa yang ditampilkan di publik itu mesti fakta. Sedikit, Pak. Terkait kesepadan itu bisa saya jawab, bisa saya menyampaikan Soal? Ya, terkait ini bahwa Ya. Soal apanya? Peta. Soal peta ini. Oke, silakan. Bahwa yang ditampilkan oleh rekan tadi memang ahli, saya yakin. Tapi kewenangan itu bukan kewenangan dia menjelaskan. Kewenangan itu adalah kewenangan DPR. Ketika forum ini lebih percaya kepada beliau tapi tidak percaya kepada BPN, maka kita sudah tidak lagi tunduk kepada negara hukum. Maka biarkanlah BPN yang menjelaskan dulu. Kalau memang tidak puas dengan BPN ini, biarkan BPN pusat yang menjelaskan. Izin menjawab pimpinan. BPN pusat yang mampu menjelaskan. Sebentar dulu. BPN pusat, karena kita ini negara hukum, semua peraturan undang-undangan, kewenangan itu ada. Pusatnya tadi sudah dijelaskan, 6.000 hektar di atas itu pusat.
kemudian ini provinsi, kemudian ini kabupaten. Ketika ini adalah 6.000 hektar, memang mau tidak mau harus didampingi pusat BPN ini. Karena mereka juga akan ragu-ragu untuk menjelaskan yang merupakan kewenangan pusat, akan ragu-ragu. Karena merupakan kewenangan pusat. Kita ini semua aturan perundang-undangan ada. Dan kita patuh di sini. Kehadiran kita di sini adalah mematuhi peraturan perundang-undangan. Maka ketika rekan tadi menampilkan data BPN pusat tanpa orang BPN pusat, ya kita kemudian fokus, tidak berdaya. Mana yang benar? Silakan undang BPN pusat. Kalau mau mengklarifikasi soal data yang BPN pusat ini, jangan gampang kita upload, kemudian dijelaskan setiap orang, ya kita di keahlian di luar sana sangat banyak. Kemampuan digital itu untuk merekayasa itu luar biasa. Itu resmi loh. Kalau saya katakan misalnya kita buka nih website, siapa nama menteri ATS sekarang di website? Apa kita perlu menunggu presiden jelaskan? Kan nggak perlu, cukup ada di website. Cukup nomor SK menteri saya tampil kan? Nggak perlu Pak Jokowi ngomong kita. Kita nggak usah berdebat soal itu Pak ya. Kita sama-sama hobi soal itu, tapi soal fakta saja. Saya belum masuk ke ranah agri. Saya hanya data nih soal forum menyampaikan. Ini kan versi mereka. Saya belum tentu akui benar loh. Jangan bapak pikir saya melihat mereka. Enggak. Kita ini mencari kebenaran agar jangan konflik. Kan begitu kan? Ya mungkin saja nanti faktanya benar, BPN bisa jadi kan? Bisa jadi dua-duanya salah. Ini kan mereka kan punya hak loh masyarakat. Mereka menyajikan data sebagai bahan perbandingan untuk kita berpikir dan menganalisa. Boleh dong. Nah BPN punya hak, iya betul. Betul. Perusahaan pun juga punya hak menyampaikan pertanyaan, boleh. Gitu kan? Nah tadi dijelaskan oleh teman-teman dari forum itu pertanyaan. Diklaim teman-teman forum itu melebihi dari 6.200, ya kan? Karena terlihat dari asilan tadi nggak sampai jalan kan? Ternyata fakta di BPN tuh nyebrang jalan, berarti bisa lebih, kan? Bisa lebih. Memang kita ini belum bisa mengakui kebenarannya karena tadi yang mau di awal patoknya nggak jelas, kan gitu kan? Oke ya? Arti kita belum bisa tetapkan ini benar atau salah petanya. Tidak mana-mana, karena patok itu tak jelas. Oke? Cukup tuh ya? Jadi soal patok, soal tadi yang 7 susunan itu clear. Kita harus tiga sekarang. Soal data plasma. Silakan izin kedua izin pimpinan menjawab pernyataan dari BPN dan pihak kesina tadi. Pertama, negara ini sudah menuju Indonesia Maju, di mana basis Indonesia Maju itu berbentuk digital. Dimanapun yang namanya digital, itu landasannya tujuannya dari pemerintah membentuk digital itu untuk transparansi, menuju good governance. Asal sumber jelas kan? Asal sumbernya jelas, dan ini sumbernya jelas. Tapi mohon maaf Bapak Perwakilan BPN, dan tidak ada namanya kerahasiaan yang seperti ini. Ini kan disediakan untuk umum, disediakan untuk masyarakat, jadi tidak ada lagi privasi. Begitu juga Bapak dari Kesina, negara ini berkedaulatan di tangan rakyat. Jadi bukan hanya pemerintah saja boleh bersuara membuka ini itu. Ketika data itu ada dan disediakan untuk masyarakat, masyarakat juga berhak bersuara menyampaikan apa yang menurut masyarakat. Baru kita adukan data mana yang benar. Jangan hanya perusahaan dan negara yang merasa benar, tapi rakyat juga perlu untuk bersuara. Kalau tadi sumbernya web pribadi, saya sih nggak akui ya. Itu kan webnya web ATR gitu kan. Tinggal nanti soal tadi disclaimer nanti ya gampang. Nanti kita temuin BPN pusat gitu kan. Kita bongkar lagi kan gitu kan. Nanti kita email BPN pusat. Nggak perlu nanti rapatnya kita pindah ke kata gitu kan. Kan gitu. Gampang itu.